Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manda Fatima Azazia dengan NIM akhir 044 dari program studi Informatika. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang cukup penting dalam dunia basis data relasional, yaitu peran primary key dan foreign key dalam menjaga relasi antar tabel. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dalam sistem basis data relasional, tabel-tabel saling terhubung untuk membentuk struktur data yang utuh. Untuk menjaga hubungan itu agar tetap rapi dan konsisten, ada dua kunci utama yang digunakan, yaitu primary key dan foreign key. Primary key dan foreign key memiliki peran penting dalam memastikan bahwa data tidak duplikat, tidak terputus, dan tetap konsisten. Tanpa keduanya, relasi antar tabel akan mudah rusak dan database kehilangan integritasnya. Lalu, apa sih sebenarnya primary key dan foreign key itu? Jadi, primary key adalah atribut atau kombinasi atribut yang menjadi pengenal unik dan digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Primary key harus memiliki nilai unik, tidak boleh kosong, dan hanya ada satu primary key utama dalam satu tabel. Peran primary key sangat penting karena menjadi dasar untuk relasi antar tabel, menjaga konsistensi identitas data, dan mempercepat proses pencarian data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang foreign key. Foreign key adalah kolom dalam tabel anak yang mengacu ke primary key dalam tabel induk. Foreign key berfungsi memastikan bahwa data anak hanya bisa mengacu pada data induk yang ada. Peran foreign key dalam database untuk mencegah data anak yang tidak memiliki induk, menolak data yang tidak sesuai dengan relasi, dan menjaga validitas relasi one-to-many atau many-to-one. Dalam database, hubungan antar tabel terjadi melalui primary key dan foreign key. Primary key memastikan bahwa tabel induk mempunyai identitas yang jelas, dan foreign key memastikan bahwa tabel anak mengacu ke identitas tersebut. Sekarang, mari kita lihat kenapa relasi ini penting. Di sisi kiri, terlihat contoh relasi yang tidak valid. Tabel B memiliki nilai A, ID, yang tidak ditemukan di tabel A. Ini disebut dengan orphan data, karena datanya tidak memiliki induk. Sementara di sisi kanan, terlihat relasi yang valid. Setiap nilai A ID di tabel B cocok dengan ID di tabel A. Kondisi ini memastikan integritas referensial tetap terjaga, sehingga data di kedua tabel selalu konsisten dan saling terhubung dengan benar. Hampir semua sistem database relasional modern seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan Oracle menyediakan fitur bawaan untuk mendefinisikan primary key dan foreign key. Selain itu, kita juga dapat mengatur apa yang terjadi pada relasi saat data induk dihapus. Misalnya, dengan menggunakan on-delete cascade untuk menghapus data anak secara otomatis. Kemudian ada on-delete signal untuk mengosongkan foreign key di tabel anak. Dan ada on-delete restrict untuk mencegah penghapusan induk jika anak masih ada. Selanjutnya, mari kita lihat contoh penerapan sederhana primary key dan foreign key dalam database perpustakaan. Langkah pertama adalah membuat sebuah database baru bernama LibraryDB. Database ini berfungsi sebagai wadah utama untuk menampung semua tabel yang akan kita buat.
Di dalamnya nanti akan terdapat tabel induk dan tabel anak yang saling berhubungan. Selanjutnya, kita buat tabel induk bernama books. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data utama, yaitu daftar buku di perpustakaan. Langkahnya, klik Database Library DB, lalu pilih tab Struktur, klik Create Tabel, masukkan nama tabel dengan books, dan tentukan jumlah kolom 3. Kemudian, klik Create, lalu isi kolom satu persatu seperti berikut. Setelah semua terisi, klik Save untuk menyimpan struktur tabel. Kolom pertama, Book ID, kita jadikan sebagai primary key. Artinya, setiap baris data di tabel ini akan memiliki identitas unik yang tidak boleh sama dengan data lainnya. Dengan menjadikan kolom ini sebagai primary key, sistem dapat membedakan setiap buku secara spesifik. Sementara kolom title dan author digunakan untuk menyimpan judul serta nama penulis buku. Kemudian kita buat tabel anak bernama Borrow Records. Isi jumlah kolom 3, lalu isi kolom seperti pada gambar berikut. Tabel ini digunakan untuk mencatat setiap peminjaman buku oleh anggota. Kolom Records ID menjadi primary key di tabel ini, yang artinya setiap peminjaman memiliki kode unik tersendiri. Sedangkan kolom Borrower Name berisi nama peminjam, dan Book ID akan menjadi penghubung ke tabel Book. Pada tahap ini, kita menghubungkan kedua tabel dengan menambahkan foreign key. Langkahnya, masuk ke tabel Borrow Records, klik tab Structure, kemudian pilih Relation View, dan di bagian foreign key constraint, isi seperti berikut ini. Jika sudah, klik Save. Kemudian SQL akan menampilkan hasil seperti ini. Kolom Book ID pada tabel anak Borrow Records dihubungkan dengan kolom Book ID pada tabel induk Books. Relasi ini menjadikan sistem dapat memastikan bahwa setiap data peminjaman pasti mengacu pada buku yang benar-benar ada. Kita juga menambahkan aturan on delete cascade, yang artinya jika data buku dihapus dari tabel, maka seluruh data peminjaman yang berkaitan akan otomatis ikut dihapus dari tabel anak. Sekarang kita tambahkan dua data buku ke dalam tabel induk, seperti pada gambar ini. Data ini akan menjadi referensi utama yang nanti dipanggil oleh tabel peminjaman. Selanjutnya, kita isi tabel anak dengan data peminjaman, seperti kode pada gambar ini. Karena nilai Book ID yang digunakan sudah ada di tabel induk, maka sistem menerima data ini dan relasi antara kedua tabel berjalan normal. Berikutnya, kita uji aturan foreign key dengan mencoba menambahkan data yang tidak valid, yaitu menggunakan Book ID 5, padahal data buku dengan ID tersebut tidak ada di tabel induk. Hasilnya, sistem MySQL otomatis akan menolak perintah ini dan menampilkan pesan error. Hal ini membuktikan bahwa aturan foreign key berfungsi dengan baik untuk mencegah data yang tidak sesuai referensi. Untuk memastikan relasi berjalan, kita tampilkan data gabungan antara tabel Books dan Borrow Records menggunakan perintah join. Dari hasilnya, terlihat setiap buku yang ada di tabel induk memiliki data peminjaman yang sesuai di tabel anak. Lalu, kita coba hapus salah satu data dari tabel induk. Sekarang, kita uji aturan on delete cascade dengan menghapus satu data buku di tabel induk. Begitu perintah dijalankan, MySQL akan otomatis menghapus seluruh data peminjaman yang berhubungan dengan buku tersebut di tabel anak.
Kemudian cek tabel anak. Kita lihat hasilnya di tabel Borrow Records. Sekarang hanya tersisa satu data peminjaman, yaitu yang terkait dengan buku kedua. Ini menandakan bahwa data pertama telah ikut terhapus secara otomatis karena efek on delete cascade. Dan langkah terakhir, kita lakukan join ulang untuk memastikan relasi terbaru. Terlihat bahwa data peminjaman kini hanya terkait pada satu buku yang masih ada di tabel induk. Ini membuktikan relasi berjalan sempurna. Dan aturan on delete cascade berfungsi menjaga integritas data antar tabel. Primary key dan foreign key bukan sekedar fitur SQL. Mereka fondasi penting untuk menjaga data Anda agar tetap rapi, konsisten, dan terhubung. Dengan menerapkan primary key dan foreign key dengan benar, Anda dapat mencegah error logika, menjaga integritas relasi, serta memudahkan pengembangan sistem. Nah, itu tadi pembahasan tentang peran primary key dan foreign key dalam menjaga relasi antar tabel. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.